Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vox Pop Podcast Humas DPRD Juaraja. Kali ini di episode ke-7 masih barengan Kakang Ray tentunya. Aduh, semangat banget ya. Meskipun di malam hari tapi tetap semangat karena kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan untuk kali ini spesial banget karena beliau ini adalah sesosok perempuan, seorang perempuan inspiratif, lahir di Karawang 45 tahun yang lalu, datang dari fraksi golongan karya dan juga Dapil 10 Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Tentunya beliau adalah anggota Komisi 5 yang berfokus di pendidikan, kesejahteraan dan pokoknya kesehatan dan yang lain-lainnya. Pasti udah tahu dong ya buat sobat Vox Pop. Betul banget. Ini ada Ibu Haja Sri Rahayu Agustina SH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Aduh, cantik banget malam hari ini. Gimana sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Masih semangat Bu di malam harinya? Ya harus semangat ya. Kalau untuk perempuan harus semangat. Aduh bener ya, harus perempuan harus semangat. Nggak ada ya bahasanya laki-laki ataupun perempuan ya. Pokoknya mau perempuan mau laki-laki semangat. Ya, dengan persamaan gender ini kan bahwa perempuan ini juga mampu dan bisa sejajar dengan laki-laki. Mantap pisan. Nah, apalagi kalau misalkan kita ngobrolin Ibu juga kan ini banyak banget nih track recordnya lah ya. Kita udah ngobrol-ngobrol kan ternyata satu frekuensi juga ini sama Kakang Ray. Tapi Ibu, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat, tentu juga dengan Komisi 5 fokusnya Ibu. Tapi di Vox Pop Podcast ini kita ada satu namanya ciri khas. Namanya fun fact Ibu. Fakta menyenangkan tentang Ibu. Aduh, apa ya? Penasaran jadi ya. Nah, yang pertama, Ibu ini adalah sosok ibu yang hobi masak. Apalagi masaknya masak rendang katanya. Paling ditunggu sama anak-anak. Betul gak Ibu ya? Iya. Betul ya? Yang kedua, ternyata Ibu ini sangat suka minum kopi. Betul. Kopinya kopi hitam tanpa gula. Ya, betul. Sehari langsung 5. Dan terakhir, ini hebat juga ternyata. Ibu juga adalah dulunya sebelum di DPRD Provinsi Jawa Barat adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang. Dan pertama perempuan ya. Bener ya? Langsung deh, kita klarifikasi ya. Yang pertama, hobi masak Bu, bener Bu? Iya. Jadi ketika saya dulu menikah, terus saya masih kerja. Betul. 2003 saya berhenti bekerja dan akhirnya saya menjadi ibu rumah tangga yang seutuhnya di rumah. Di rumah, standby. Ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Akhirnya hobi saya balik lagi. Jadi saya apa sih yang bisa saya kerjakan untuk anak dan suami ya kan. Akhirnya saya buka-buka internet ya, menanya-nanyakan bagaimana cara membuat masakan itu seperti apa. Akhirnya saya otodidak ya, bisa sendiri lah saya masak sendiri gitu. Jadi apa yang diinginkan oleh anak-anak itu, apa yang diinginkan oleh suami ya saya masakin untuk mereka. Jadi saya lebih suka dan hobi di dapur untuk membuat bukan hanya masakan tapi juga buat kue dan yang lainnya gitu. Pokoknya di dapur aja lah. Bagiannya di dapur aja itu. Polda ya, polisi dapur. Jadi lebih suka saya tuh hobi. Yang penting saya tuh dapur tuh harus rapi. Harus rapi. Jadi saya mendesain bagaimana saya tuh bisa antang di dapur, saya bisa senang di dapur, saya bisa nyaman di dapur. Dan berarti Ibu kerjain sendiri semuanya? Ya, ada sih pembantu, cuma kan hanya bantu-bantu. Tapi pada pokoknya ya anak saya tuh minta, pokoknya pengennya masakan mama, pokoknya pengennya masakan mama. Jadi ada masakan favorit buat anak-anak saya. Jadi kalau anak saya yang perempuan dia hobinya rendang. Makanya rendang. Kalau anak saya yang laki kan 2, itu dia itu hobinya makannya sop. Tapi kalau saya bikin tongseng semua makan. Tapi itu kalau biasa masak dan yang lain, kalau misalkan lagi kunjungan kerja dan yang lain itu pasti suka ditanyain dong. Ya, biasalah. Mama kangen ya, gitu kan. Ya kita kan tetap saja ya kembali lagi ketika kodratnya kita memang harus
tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai perempuan, istri dan ibu sebagai ya? ibu. Oke, jadi benar-benar suka masak. Ya. Katanya kalau misalkan di sini juga punya panggilan sendiri gitu? Ya, saya itu kalau di Kerawang punya panggilan tersendiri. Saya dipanggilnya emak. Jadi saya emak Sri gitu Mas, ya. Jadi ceritanya gimana itu, Mas Sri? Jadi awalnya gini. Jadi saya itu punya supir, ya masih kerabat lah. Betul. Dia itu manggil ibunya itu emak. Terus dia bilang yang lain dipanggilnya bunda gitu kan, gaya, yang dipanggil gitu, tete gitu kan? ya. Udahlah gitu, kita ini orang Sunda, dia bilang gitu. Akhirnya kesunda-sundaan ini gitu kan, panggilnya udah aja emak gitu. Jadi akhirnya saya itu terkenal dengan sebutan emak, tapi saya tidak mematok saya harus dipanggil emak gitu. Jadi ada yang mau manggil saya bunda mangga, ada yang manggil saya neng mangga, ada yang manggil saya teteh mangga gitu ya. Jadi saya sesuka mereka aja yang manggil saya. Ada yang manggil nama ya mangga gitu, karena memang teman saya gitu kan ya. Jadi saya tidak harus, jangan dong manggilnya harus emak, enggak juga begitu. Tapi paling ikonik mungkin emak gitu ya. Jadi pokoknya saya jadi mereka bilang gini, emaknya satu anaknya banyak. Banyak. Jadi emak ini adalah sosok emak buat mereka gitu. Artinya ya insan pers ya. Memang saya sudah terkenal memang sebutannya emak gitu Sri. Ya, Mak Sri gitu ya. Terus konstituen saya juga ada yang bilang emak, ada yang bilang ibu, ada yang bilang tete, ya mangga aja lah. Yang penting sesuka mereka manggil ke saya. Berarti kan itu panggilan itu kan rasa sayang mereka kepada saya. Jadi keakraban saya kepada mereka, saya tidak membatasi mereka. Jadi tidak ada istilah yang pimpinan dan bawahan. Yang penting mereka, saya menghormati mereka, mereka menghormati kita. Sama-sama saling menghormati. Itu aja sih. Gitu aja. Berarti benar ya faktanya ya, suka masak ya. Makanya ini juga pas ngobrol-ngobrol sama tim Mas Sri, wow. Yang selanjutnya ini suka minum kopi. Ya. Kopi tanpa gula. Ya. Berapa gelas Bu sehari? Ya, kadang begini ya. Kalau kita lagi ngobrol dengan tim ya, laki-laki gitu kan ya. Ya gitu, pagi saya sudah disiapkan kopi seperti saya. Jadi pagi kalau saya nggak puasa, memang saya disiapin kopi, ya kan. Nanti kalau misalnya siang juga sudah disiapin kopi. Kalau misalnya rapat sampai malam dan ya memang saya kenapa tidak senang pakai gula, karena saya tidak suka manis gitu. Jadi kadang kopi tidak. Kalau kopi yang sudah sasetan saya bilang jangan dikucek. Jadi saya jadi sudah tahu mereka. Kalau buat ibu kopinya tidak dikucek. Jadi kan kalau kita ngobrol sampai ya namanya kita kan ngobrol ya. Kalau politisi kan banyak kan ngobrol. Dari kafe ke kafe gitu kan ya. Betul. Ngopi lagi gitu ya. Ya memang saya hobi kopi, apalagi sekarang di Kerawang punya kopi hitam, kopi hideng. Nanti saya bawain lah. Gitu ya. Jadi brandnya adalah kopi hideng Karawang. Jadi kita memproduksi dari para petani-petani yang ada di Karawang yang daerah selatan. Jadi itu ada kopi yang sudah sasetan, tapi kopi kami itu, kopi Karawang itu tidak dicampur. Jadi memang asli kopi gitu. Jadi ada yang kopi sasetan seperti kopi kapal api gitu kan. Ada yang memang kopinya saja. Jadi ada kopi robusta gitu ya, Arabica. ada kopi, ada Arabica, ada kopi Majakane juga. Ini jadi itu varian dan kopi, dan variannya memang banyak. Dan memang ini adalah awalnya sebelum booming kopi itu awalnya adalah binaan saya di daerah selatan, karena mereka daerah selatan itu kan sejuk, tapi kalau untuk pertanian mereka juga agak kurang. Akhirnya mereka memanfaatkan tanah perhutani untuk ditanami kopi. Akhirnya diambil oleh pemerintah daerah dan sekarang Karawang sudah mempunyai ciri khas kopi. Kelihatan sih kalau misalkan orang yang suka minum kopi pasti tahu kopi yang berkualitas yang mana, kopi yang enggak mana gitu ya. Kalau misalkan ibu nanya ke saya kan enggak minum kopi. Robusta, Arabica bedanya apa? Sama-sama hideng. Rasanya itu berbeda. Rasanya itu berbeda kan. Jadi verified ya, suka kopi ya. Suka saya dengan kopi. Dan yang selanjutnya ini adalah wakil ketua DPRD Kabupaten Karawang dan pertama perempuan ya. Ceritanya gimana itu? Ya, jadi begini, saya tuh 2009 saya pernah mencalonkan.
Tetapi memang Allah berkata lain. Karena ketika saya selesai pemilihan, ternyata almarhum ibu saya mengatakan, alhamdulillah katanya gitu, Teteh tidak jadi anggota dewan. Saya bilang, kenapa mah? Saya bilang gitu. Berarti seyogianya ibu saya tidak merestui saya masuk ke dunia politik. Karena menurut ibu saya dunia politik cukup seperti apa? Karena kakek saya itu kan dulu juga masuk ke dunia politik waktu zaman Marhain ya gitu ya, pernah menjadi anggota dewan gitu kan, dia basicnya adalah tentara gitu. Jadi mungkin kalau untuk laki-laki oke, mungkin kalau untuk perempuan cukuplah di rumah anak masih kecil dan yang lain sebagainya gitu. Nah ketika saya 2014 saya orang rumahan, orang ibu rumah tangga yang ya karena kuota perempuan waktu itu gitu kan, akhirnya ya saya aktif di Golkar di Kabupaten Karawang, dan saya juga mencalonkan di 2014 ya mungkin karena memang restu dari semua keluarga gitu kan ya, supportnya cukup luar biasa gitu kan buat saya, dan alhamdulillah saya menang di 2014. Saya di Dapil 1 waktu itu 6 kecamatan, Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Tuk Jambe Barat, Tuk Jambe Timur, Tegalwaru, Pangkalan. Itu daerahnya kota. Ya, daerah kota. Dan nama saya selalu booming di sana. Walaupun mencalonkan tuh booming, karena saya tuh perempuan, menurut mereka adalah perempuan yang sulit untuk dikalahkan, sulit untuk ditaklukkan. Karena saya pekerja keras. Jadi saya tuh schedule saya oleh tim saya tuh dari pagi sampai jam 12 malam saya masih di lapangan. Jadi setiap hari seperti itu. Mobilisasi saya cukup tinggi, dan mungkin gesekan juga ketika satu dapil itu kan berbeda dengan kita di provinsi ya. Jadi pas 2014 saya menang adalah kado buat anak saya, karena 2014 saya masih ingat tanggal 9 April. Jadi 9 April udah kenangan buat saya, ketika terindah ya 2014, karena memang momentumnya adalah anak saya pas ulang tahun. Hadiah yang terindahnya adalah mamanya itu menang. Dan alhamdulillah saya itu menang menjadi juara pertama. Wih, mantap. Jadi dengan suara hampir 13.000. Jadi saya tuh untuk 6 kecamatan 6 kecamatan itu 13.000, dan saya tertinggi di antara 50 anggota dewan gitu. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh ketua partainya waktu itu Pak Dadang S. Muhtar. Beliau memberikan kesempatan saya untuk menjadi wakil ketua DPRD. Karena mungkin Pak Dadang berpikir bahwa inilah balasan bagi saya, mungkin karena saya suara terbanyak gitu kan ya. Tetapi banyak orang yang mencibir saya karena saya orang baru. Banyak yang pemain baru. Sri itu bisa apa sih gitu kan? Apa yang bisa Sri lakukan gitu? Sri itu orang baru gitu kan? Dia nggak inilah tidak meragukan gitu kan, meragukan saya. Wajar gitu kan, buat saya wajar ya, silakan orang mau ngomong apa, mau bicara apa tentang saya. Yang penting ketika saya diberikan amanah oleh partai kan gitu, saya harus memimpin menjadi wakil ketua, ya saya nikmati gitu kan. Artinya ya saya nikmati selama perjalanan saya selama 5 tahun di Karawang. Dan 2019 saya hijrah ke provinsi gitu kan ya. Karena memang teman-teman saya di beberapa partai itu ibu-ibu mau nyalon kemana, ibu mau nyalon kemana lagi gitu kan. Jadi kalau namanya saya di Karawang gitu kan, masih di dapil yang sama, mungkin mereka ada yang tersisihkan dan yang lain. Jadi image-nya sudah seperti, padahal saya tidak seperti itu gitu kan. Tapi itulah ya, jadi kerja saya dengan tim dan konstituen saya, jajaran saya, berarti kan mereka sudah mendudukan saya dengan maksimal, dan kerja mereka sudah baik untuk saya, membranding saya bahwa Sri ini begini. Jadi saya bukan artinya bukan ditakuti, tapi disegani. Karena memang kita baik dengan semua orang. Ya ketika kita baik, maka balasannya juga mereka akan baik kepada kita gitu kan ya. Saya dengan partai manapun juga
baik. Dan sampai hari ini saya masih menjaga silaturahmi dengan teman-teman anggota DPRD Kabupaten Karawang. Jadi hampir kurang lebih 60% itu masih orang lama. Jadi kalau saya masih kesana dan teman-teman yang baru pun ya memang udah tahu juga tahu saya gitu kan ya. Jadi ya welcome saja gitu. Jadi memang kita kadang-kadang sharing tentang apa sih yang menjadi kebijakan daerah dan apa yang menjadi kebijakan provinsi. Kita masih ada komunikasi sinergi dan integritas yang lain gitu ya, biar nyambung gitu ya, itulah kita masih berbaikan lah dengan mereka. Saya dengan Bupati masih baik, saya dengan Kepala Dinas juga masih baik, karena dengan kita menjalin hubungan dengan mereka dengan baik, menanamkan kebaikan, maka mereka juga akan baik ke kita juga. Yang penting positif thinking aja. Mantap. Gitu aja. Makanya ini juga 2014 langsung jadi ketua. Ini juga menjadi salah satu hebat. Nah, itu penghargaan dari partai buat saya. Ya Pak Dasim juga, Pak Dadang Esmutar itu dulu beliau adalah mantan Bupati Karawang gitu. Jadi beliau memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil ketua. Mantap. Dan sekarang di Komisi 5. Ya. Selain itu juga ketua Pansus 4 ya? Ya, Pansus 4 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Selain juga jadi ketua PDB juga Kabupaten Karawang. Sama-sama orang PDB kita. Kalau yang PDB itu kan karena kita latar belakang aja situ ya. Gitu kan. Jadi tapi benar, jadi orang lain melihat ibu ini adalah orang yang siap bertanggung jawab dan amanah mungkin ya. Jadi akhirnya diberikan jabatan gitu ya. Ya, kalau itu kan kepercayaan ya dari teman-teman. Selain saya juga ketua PDB, saya juga ketua POSI. Ya kan. Saya juga menjadi ketua KPPI Kabupaten Karawang. Saya juga menjadi ketua Puspa di Kabupaten Karawang. Jadi masih banyaklah jabatan-jabatan saya yang diberikan oleh teman-teman, khususnya oleh Bupati gitu kan, dipercayakan kepada saya. Walaupun saya sudah di provinsi, setiap ada kasus apapun lapor aja ke Ibu. Saya masih banyak ditelepon, masih banyak dimintain keterangan, walaupun saya sudah basicnya di provinsi saja. Bu, ini gimana Bu di Karawang? Saya bilang saya sudah bukan jadi Dewan Karawang, karena memang saya emaknya teman-teman media. Jadi saya itu mungkin mereka berpikir saya itu paling mudah untuk berkomunikasi dengan mereka gitu kan. Jadi saya dulu waktu jadi Dewan di Karawang, saya itu masak di kantor. Sering masak. Jadi anak-anak dewan, anak-anak wartawan itu datang ke ruangan saya cuma mau makan. Nanti jadi boleh mungkin di sini ya Bu. Mak, saya bilang, Mak masak apa Mak gitu kan. Jadi saya tuh makanan itu sampai ke atas pasti nih katanya Bu Wakil nih lagi masak nih gitu kan. Kan anak-anak itu dari mana-mana pada datang. Mak mau makan dong, ada apa? Yaudah saya siapin makan buat mereka gitu ya. Jadi itulah mungkin kedekatan saya dengan mereka dengan cara seperti itu. Jadi teman-teman itu tidak harus dengan finansial dan yang lain, tapi dengan kita banyak berkomunikasi, komunikasi yang baik gitu kan ya. Kedekatan kita dengan mereka itu ada cara yang tersendiri gitu. Jadi Mak, udahlah kamu teh jangan ngomongin Karawang terus ke saya bilang udah ada dewan yang lain gitu. Ya itu kan. Itu karena memang kedekatan dan mungkin susah saya yang paling gampang untuk diajarkan komunikasi. Jadi bukan hanya media lokal, media nasional gitu kan ya. Seperti kemarin saya dikejar sama Trans 7 ketika saya reses bagaimana tentang Indonesiaku di situ kan. Saya tentang Karawang begini. Aduh saya bilang ini saya nggak, ya udah Ibu katanya yang paling mudah untuk dihubungi ya oke lah. Kalau begitu saya skupnya anggota Dewan Provinsi ya. Oke, siap. Nah tadi berbicara dengan banyaknya tanggung jawab Ibu sebagai ketua, wakil ketua dan sekarang menjadi di Komisi 5. Ini ada nggak sih keluhan-keluhan dari keluarga ya Ibu? Dari anak, Ibu masih sibuk terus misalkan dari suami, itu seperti pernah nggak Bu? Saya ketika jadi Dewan pertama 2014 saya itu sampai disidang sama anak saya. Di sidang, Ibu yang selalu mimpin sidang sekarang dipimpin. Saya disidang sama anak saya. Jadi saya suruh duduk 2015 saya masih ingat. Mama, kami itu tidak menginginkan Mama untuk menjadi anggota dewan. Karena kami menginginkan Mama itu di rumah membimbing kami anak-anaknya gitu kan.
saya nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita apa-apa. Akhirnya saya terdiam. Saya bilang oke, jadi inilah mungkin saya harus mengikuti schedule anak-anak. Jadi bukan anak-anak yang harus mengikuti schedule kita. Akhirnya saya berbalik, oke lah, kita ikut schedule anak-anak. Terus ketika 2015 ada pilkada di Kerawang, saya juga digadang-gadang untuk naik dan saya tetap disidang sama anak saya. Sekarang mama gini, saya sudah mengizinkan mama untuk jadi anggota dewan. Nah, sekarang mama tinggal pilih. Kalau mama mau jadi tetap melanjutkan pilkada, maka kami anak-anak mama mau pindah saja. pindah sekolah. Pindah ke sekolah ke neneknya. Oh, jadi ikut sama neneknya. Di Magelang sana. Saya mau pindah sama Mbah saja. Di sana di Magelang. Kami mau pindah. Akhirnya kan saya kan nggak bisa ngomong kalau saya dengan tidak boleh sama orang lain, saya masih bisa. Oh, saya mampu, saya bisa. Mungkin saya bisa berdalih seperti itu. Tapi ketika anak-anak saya yang minta, maka saya tidak bisa menolak itu. Akhirnya saya putuskan, ya sudahlah, kita kembalikan lagi sama yang punya, saya kembalikan lagi sama Allah, saya berikhtiar. Ya, jawaban Allah itu cukup adil, ternyata saya tidak dipinang di situ gitu. Karena walaupun saya sudah mendaftar, saya tidak dipinang di situ. Akhirnya ya solusinya ya sudahlah, saya berfokus saja di dewan. Sudah diizinkan sama anak-anak saya, apalagi saya yang harus saya yang harus saya cari gitu kan. Karena sesungguhnya adalah ketenangan dengan anak-anak itu yang paling utama buat saya gitu. Keluarga adalah yang paling utama buat saya. Jadi itu yang kalau untuk ke sana, karena mungkin akan berbeda. Jadi kalaupun saya lanjutkan, anak-anak saya tidak mau di protokoler lah, inilah itulah, susah lah ya, ribet lagi lah ya. Nanti di ini nanti ada anak ini gitu. Dia sekarang aja saya kan di sekolah, pokoknya saya di sekolah saya tuh tidak mau ada brand mama. Pingin. Jadi saya itu kalau mau ngambil rapot itu saya nggak boleh. Harus sama anak saya. Jadi sama tantenya. Mama itu suka protes. Gitu. Mama itu nanti saya tuh jadi kelihatan saya itu karena saya tuh ingin berdiri. Gitu ya? Saya ingin berdiri sendiri di kaki saya. Saya ingin membanggakan orang tua, tapi saya tidak mau ada brand mama di belakangnya. Jadi saya itu pokoknya berprestasi bukan karena ada mama di belakang dan mama dekat dengan kepala sekolah, dengan guru dan yang lainnya. Tapi ini adalah prestasi yang pure. Memang ini prestasi anak mama. Gitu. Jadi itulah anak saya. Gitu. Dan ini apalagi kalau misalkan sekarang lagi pandemi ya Ibu ya. Pasti kan sekarang sekolah daring dan yang lain-lain. Pasti juga akhirnya Ibu juga yang akhirnya terjun loh ya untuk membantu dan yang lain-lain. Itu gimana Bu? Karena kebetulan anak saya yang nomor 1 itu sudah skripsi. Karena dia itu aktivis. Jadi ketika ada demo kemarin luar biasa di Jakarta, ketangkep ya. Jadi maknya udah nangis-nangis, udah gelisah gitu ya. Mewek ya. Pas dia keluar pulang sama teman-temannya, pejuang apa, maknya nangis-nangis. Anak aku dibilang pejuang, tapi saya bangga. Saya bangga di sisi lain ketika saya mengkhawatirkan anak saya, ternyata anak saya orang yang hebat. Tanpa ada embel-embel di belakang saya. Karena dia menjadi ketua BEM kan, anak saya yang nomor pertama itu laki-laki kan. Jadi dia waktu mau menyelesaikan skripsi harusnya tahun kemarin, dia bilang, "Mah, wisudanya aja juga online." Saya bilang, saya masih suka menjadi aktivis di kampus. Saya bilang tetap harus selesai ya tahun sekarang. Jadi dia agak mundur setengah tahun dan insya Allah akan selesai di tahun ini. Dan anak saya nomor 2 juga sama, sedang skripsi karena bedanya 1 tahun. Jaraknya dekat ya. Yang perempuan ini sudah skripsi dan sedang skripsi.
dan dia sekarang alhamdulillah sudah kerja. Kalau anak saya nomor 2 sudah kerja, tapi juga dia mama nggak mau dia ada embel-embel. Ya udah terserah, orang sudah kenal semua kok, mama nggak ada embel-embel juga tetap aja kamu anak-anak kan gitu ya. Mau gimana pun, tapi ya nggak apa-apa lah gitu kan, karena mereka itu hanya mungkin merasa risih, mungkin nanti takutnya di anak emas kan ada di gimanain ya meren anaknya gitu kan, takutnya begitu. Mungkin anak saya juga nggak mau, akhirnya ya silakan kalian bekerja, yang penting kalian menorehkan prestasi gitu. Nah anak saya yang nomor 3 itu SMA sekarang kelas 3 mau keluar. Jadi dia naik online ya. Naik online ya. Naik daring ya. Jadi cukup luar biasa, pagi harus bangun. Jadi dia tuh pagi-pagi fotoin dong teteh katanya gitu. Iya harus absen dengan absen kan pakai baju seragam. Jadi celananya nggak pakai. Udah mama nggak apa-apa, cuma baju seragamnya aja gitu kan ya itulah ya anak-anak. Dia selalu saya tanya, Dek udah ngerjain PR belum? Dek udah ini belum? Udah mah bareng-bareng sama teman-teman. Ujiannya gimana? Ujiannya juga bareng-bareng sama teman-teman katanya gitu. Lah kok bisa bareng-bareng sama teman? Ya iyalah teman-teman kan nggak ada wifi, jadi di rumah Dede kan ada wifi, udah dikerjain mah semuanya gitu bareng-bareng. Ya. Jadi bareng-bareng. Lah aku bilang jawabannya nanti sama kali ya. Nilainya pasti sama semua, ini gimana ini kan. Udah mah tenang aja, pokoknya beres aja semuanya. Terus apa yang menjadi kendala Dek? Saya bilang gitu. Ya itulah mah katanya bingung, jadi nggak diterangin dulu sama gurunya ya kan, harus mengerjakan halaman sekian nanti hasilnya bisa dikirim lewat WA. Betul. Ya kan ada WA-nya, atau misalnya bisa diantarkan ke sekolah. Betul. Kan begitu ya. Jadi kalau untuk konsul dengan gurunya agak sulit gitu ya. Nah ini yang saya khawatirkan ketika hari ini daring. Betul. Gitu kan ya, mental anak, disiplin anak itu bagaimana gitu ya. Kalau masalah belajar ya kan kurikulumnya juga tidak disiapkan. Ketika kurikulum ini memang harus kurikulum daring. Jadi kurikulumnya masih tetap kurikulum yang lama. Ya kan begitu ya. Sedangkan anak ini kan tidak mungkin belajar sampai 6 jam gitu kan dengan layar gitu kan. Dulu kan kita nggak boleh anak megang gadget. Betul. Sekarang anak harus megang gadget. Dan di situasi yang pandemik seperti ini, kekerasan terhadap anak itu siapa coba pelakunya? Ketika saya keliling kabupaten, ibu. Betul. Karena ibu harus menyiapkan makan pagi, ya kan, harus memasak, harus berangkat kerja, harus nyuci dan yang lain sebagainya. Di sisi lain anaknya yang masih kecil, misalnya anaknya bayi lah ya, SD, ya kan, baru masuk sekolah, belum belajar A, B, C, D, masih sulit gitu kan ya. Nanti di daring dengan gurunya agak dicubit dikit, agak dibentak dikit, ya kan, pasti ada itu kan. Nah inilah yang belum siap bagi orang tua ketika si anak ini dikembalikan kepada orang tua. Itu kan jadi permasalahan-permasalahan, apalagi saya juga seorang guru ya Bu ya, ngerasain juga. Jadi banyak banget sih keluh kesah anak-anak yang Pak nggak ngerti ini materinya kayak gimana, akhirnya tugasnya nggak pernah dikerjain, nilainya kita jadi pusing. Dan ini jadi salah satu permasalahan pendidikan sekarang ya di era pandemi. Dari Komisi 5 sendiri ya Bu ya, seperti apa sih dari khususnya Provinsi Jawa Barat untuk mensiasati itu gitu? Apakah ada persiapan yang akan dilakukan untuk tatap muka mungkin, karena anak-anak sendiri juga kan untuk yang kelas 10 ataupun kelas 7, kelas 1 mereka nggak kenal dengan situasi sekolahnya, tidak kenal dengan guru-gurunya, bahkan teman sekelasnya. Itu seperti apa dari Komisi 5 persiapannya? Ya, sebenarnya persiapan tatap muka kalau keseluruhan itu belum siap. Ya, pasti ada beberapa sekolah yang memang sudah siap secara infrastruktur. Artinya berapa siswa satu rombel itu kan 32. Ya, satu kelas itu 32. Ketika saya dengan Komisi 5 ke percontohan yang ada di Sukabumi gitu kan ya, SMA 3 apa ya, di Sukabumi itu kota ya. Nah, di sana itu memang dia hanya satu kelasnya 10 sampai 12 orang. Setengahnya lah ya. Setengahnya dari yang biasa dia. Dan
dia memang sudah menyiapkan secara infrastruktur. Semuanya sudah ada tempat cuci tangannya gitu kan ya, sanitizer dan yang lainnya ya. Dan memang ketentuannya adalah si siswa ini ketika berangkat dari rumah itu dihantarkan oleh orang tua ke sekolah. Tidak boleh menggunakan angkutan umum. Nggak boleh. Nanti dia terkontaminasi kena COVID dia di mana. Kalau misalnya dia jalan kaki, misalnya dia naik motor, naik mobil gitu ya, naik mobil umum misalnya gitu ya. Nah ini memang ada ketentuan-ketentuan seperti itu dari sekolahnya. Dan memang dari kementerian sendiri itu tidak tidak mengharuskan ketika orang tuanya ini tidak memperbolehkan anak ini untuk ikut tatap muka. Dikembalikan kepada orang tua. Dikembalikan lagi kepada orang tua. Jadi dia itu dari rumah sudah menyiapkan peralatan sekolah, tidak boleh meminjam, ya. Pulpen pun tidak boleh meminjam. Anak-anak laki-laki ya Bu ya. Tip X, kalau anak laki-laki pulpen pensil juga minjem Bu. Nggak boleh itu. Yang keduanya harus membawa makanan dari rumah. Nggak boleh jajan. Karena memang kantin-kantin memang tidak disiapkan. Betul. Yang ketiganya mereka harus membawa peralatan sholat dari rumah. Sarung, mukena, sejadah. Pokoknya dia harus bawa dari rumah. Dan sekolahannya pun waktu saya lihat memang belajarnya satu meja, satu kursi itu satu orang. Tetapi dia pakai penutup kayak plastik gitu loh. Kayak di minimarket gitu lah gitu. Jadi memang sudah disiapkan seperti itu. Tetapi ketika saya tanya kepada murid-muridnya, kangen tidak dengan sekolah? Mereka menjawab, kangen saya dengan sekolah. Tapi memang ada rasa takut kami gitu kan, sebelum ada vaksin ya. Kami takut, katanya takut juga terkontaminasi dengan teman-teman yang memang merasa sakit dan yang lain sebagainya. Dan memang ada beberapa orang tua yang tidak memperbolehkan belajar tatap muka. Dan sekolah pun hanya sesuai dengan zona. Zona kecamatannya masing-masing. Kalau misalkan siswanya di zona kecamatannya boleh. Jadi gini, kalau misalnya zonanya di misalnya anak saya misalnya lagi di zonanya yang merah, zona merah. Itu tidak boleh. Gitu. Tidak boleh untuk. Jadi zona wilayah COVID-nya mungkin ya. Nah, wilayah COVID-nya itu. Jadi sesuai dengan zona yang aman dia boleh. Artinya mereka hanya siswa-siswi yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Misalnya sekolahnya ini adalah di kecamatan A misalnya gitu ya. Nah dia itu boleh. Itu berarti kan dia zonanya adalah zona aman. Jadi ini yang, dan kalau misalnya siswa itu nyampe ke rumah, itu diharuskan tidak langsung masuk ke dalam rumah. Jadi disemprot dulu pakai hand sanitizer semuanya, ya kan? Sudah semuanya peralatan dan diletakkan pakaiannya, baru dia masuk ke dalam rumah setelah dia mandi dan gitu. Karena waktu itu kan belum ada vaksin, belum ada apa-apa, ya kan? Jadi masih peraturan dari 3 menterinya harus seperti itu. Karena waktu itu kan Pak Amin, Pak Ma'ruf Amin kan datang ke sekolahan itu. Langsung ya, meninjau langsung. Tapi kalau misalkan sekarang kan perbedaannya sudah adalah vaksin ya. Apalagi sekarang untuk guru-guru kan sudah divaksin juga kan udah. Apakah nanti juga akan berubah Bu? Seperti kalau udah ada vaksin nih, apakah aturan-aturan itu akan berubah ataupun masih tetap melihat ke depannya seperti apa? Ya, kemarin Komisi 5 bertemu dengan KCD 4 wilayah Karawang Purwakarta, Subang. Ya, jadi keluh kesah dari kepala sekolah dan guru di SMA SMK wilayah 4 itu, mereka masih banyak ya, tapi masih sebagian. Jadi hampir kurang lebih 60.000 guru SMA SMK yang ada di Jawa Barat ini, mungkin baru setengahnya ya yang mendapatkan vaksin. Mungkin seperti itu. Dan mereka menyatakan saya ingin aman dan murid pun aman. Gitu kan. Artinya kita memang sudah kemarin sharing dan Pak Wakil Ketua Pak Abdul Hadi memang mungkin akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, bagaimana caranya bahwa guru-guru
yang ada di SMA SMK, dan bukan hanya itu saja, guru SD, guru SMP, ya kan, guru PAUD, SLB TK, juga. semua SLB, semua harus divaksin. Kan begitu. Betul. Nanti kan ini koordinasinya seperti apa? Betul. Gitu. Apakah dikembalikan kepada kabupaten kota, misalnya dari provinsi mensub vaksinnya untuk dilakukan di kabupaten kotanya masing-masing. Jadi guru aman, murid pun aman. Jadi inilah beberapa keluhan dari sekolah SMA SMK, mungkin hampir seluruh di Jawa Barat. Ya kan, mempunyai keluhan yang sama. Jadi itu sudah disampaikan kepada kami Komisi 5, dan mudah-mudahan ketika tatap muka nanti akan dilaksanakan di bulan Juli, ya kan, guru ini sudah mendapatkan vaksin. Ya. Jadi ini sedang kami upayakan bagaimana guru mulai dari TK sampai SMK, dari PAUD lah ya, dari PAUD sampai SMA SMK ini sudah divaksin. Karena nanti akan ada kekhawatiran daripada orang tua. Betul. Ya, jadi khawatir kan orang tua yang paling orang khawatir. Tua. Jadi ketika siswanya mau saya masukkan sekolah, gurunya udah aman belum ya? Udah divaksin belum ya? Kan begitu ya. Pasti ada ya. Ya mungkin saya juga akan mempunyai hal yang sama gitu ya. Bukan hanya itu, juga dosen juga harus sudah divaksin ya, juga gitu, kan ya. gitu. Jadi memang sih kemarin juga anak-anak, apalagi kan saya guru SMK ya Bu. Jadi kan banyak anak-anak tuh yang nggak praktek dan yang lain-lain, itu kan jadi perhatian juga. Banyak keluhan karena memang SMK ini harus praktek. Nggak bisa kalau ngawang-ngawang nggak bisa. Nggak bisa, dia harus praktek. Tapi memang ada beberapa SMK yang menyiasati dia tidak pakai baju seragam. Tapi itu diperbolehkan nggak seperti itu? Itu kan dikembalikan lagi kepada kabupaten kotanya masing-masing. Memperbolehkan atau tidak? Disesuaikan dengan zona tadi. Saya betul. Bilang gitu. Kalau saya di dapil saya di Karawang, ya itu disesuaikan dengan wilayah zonanya masing-masing. Dan Bupati Karawang waktu itu kalau tidak salah di bulan yang lalu sudah launching bahwa ada satu kecamatan yang memang di zona yang aman memperbolehkan sekolah tatap muka. Karena instruksi dari menterinya kan seperti itu. Ya. Jadi dikembalikan lagi kepada kebijakan dari bupati sendiri. Yang penting ya kan? Kalau misalkan dari bupati ataupun wali kotanya sudah menyetujui, itu silakan aja, nggak jadi masalah juga ya. Gitu. Oke, jadi kita tinggal tunggu ya. Kalau misalkan saya nanya nih ya Bu ya, karena juga saya penasaran juga, kemungkinan besar Juli tatap muka atau enggak nih? Ya mungkin begini ya, ada sebagian sekolah yang sudah siap. Untuk tatap muka secara infrastruktur. Tapi kalau untuk seluruh, belum. Saya bilang Jawa Barat belum siap. Jawa Barat ya kan? belum siap. Jawa Barat belum, bukan hanya Jawa Barat, mungkin se-Indonesia pun tidak akan khususnya siap. Jawa Barat ya. Khususnya Jawa Barat. Akan tetapi mungkin ada beberapa SMA, SMK, SMP, SD sampai dari PAUD ada yang sudah siap untuk melaksanakan sekolah tatap muka. Karena akan ada kerinduan dari yang namanya guru, ya kan, untuk bercengkrama dengan siswanya, ada keluh kesah dari siswanya kan, dan kerinduan dari orang tua pun sama untuk menyekolahkan anaknya. Karena mereka kan selama 1 tahun 6 bulan ya. Mereka mengajarkan anaknya itu di rumah secara disiplin gitu ya. Mereka tidak ada gitu kan disiplin gitu kan. Mereka megang gadgetnya seenaknya. Akhirnya gitu kan jadi alasan ya. Padahal dia main game dan yang lain. Kan tidak mungkin orang tua hari ini harus melihat anaknya terus. Mereka kan harus bekerja. Kalau walaupun ibu rumah tangga kan mereka juga harus nyuci di rumah, harus masak ya kan. Mungkin ada punya bayi. Dan yang kendala yang paling banyak adalah ada beberapa kriteria. Ada siswa yang tidak mempunyai gadget. Kendalanya. Ada juga anak yang malas. Punya gadget tapi malas. Yang ketiganya ada orang tua yang hanya mempunyai 1 gadget sedang anaknya banyak. Harus tukeran. Digilir. Yang selanjutnya mereka tidak mempunyai kuota. Itu betul. Yang selanjutnya tidak ada jaringan. Kan banyak kendala. Benar nggak? Yang tadi akan bilang, saya juga bingung menilainya anak tuh. Sekarang kan kurikulumnya bukan kurikulum tahun 2013 ya. Kalau 13 itu kan hanya penilaian secara
tertulis ya, nilai matematika apa. Iya. Kalau sekarang kan kurikulum yang sekarang ada penilaian secara karakter. Gimana mau nilai karakternya? Nilai karakter itu yang paling susah. Saya juga aslinya ngawang-ngawang, Bu. Iya kan? Gimana sikap siswanya? Apakah hanya dengan sikapnya itu dia PR-nya diberikan kepada gurunya, dilaporkan kepada gurunya, apa hanya sebatas itu? Iya, itu aja gitu. Terus apa disiplinnya seperti dari mana apa? Ya kan? Penilaian. Apa absennya dia harus tepat waktu atau dia mengikuti dan yang lainnya. Jadi ini kan banyak kendala. Menurut saya hampir mungkin seluruh dunia tidak siap dengan kondisi pandemik ini. Betul. Gitu. Jadi kurikulumnya harusnya dirubah, ini kan juga tidak merubah karena berharap pandemik ini berakhir, gitu kan? Jadi banyak berharap pandemik berakhir. Ya, pandemik ini harus berakhir. Apakah pandemik ini akan berakhir sampai kapan? Wallahu alam. Kita nggak tahu juga. Benar nggak? Gitu kan? Oke, jadi masih belum bisa dikonfirmasi lah ya, itu kembali lagi ya. Dan Ibu, kalau misalkan tadi kan kita ngobrol dengan banyak aktivitas Ibu dan yang lain-lain, apalagi dengan isu yang serius nih ya tentang pendidikan. Tapi kalau misalkan Ibu biasanya dengan jenuhnya menjadi seorang anggota DPRD gitu, biasanya mau ngapain, Bu? Ya, saya sukanya masak. Kalau selain masak, ada nggak ini? Kalau misalkan saya kasih ini mungkin Ibu kenal nih. Apa itu ya? Silakan aja dibuka, Bu. Apa ini? Ya nggak tahu saya juga, Bu. Apa ini? Apa, Bu? Kenapa ditutup lagi, Bu? Ayo. Ya, jadi begini. Dibuka dulu tuh, Bu. Jadi sejarah ini ya. Iya. Saya bilang sejarah. Sejarah MIK ya. Sejarah MIK, kenapa itu jadi dengan saya 2014 ketika saya mencalonkan. Jadi saya itu kayak ngamen. Oh, ngamen. Jadi saya bawa sound, bawa organ sendiri, saya belajar nyanyi, gitu kan. Karena basic keluarga saya adalah seni. Ya. Jadi nenek saya itu sinden lah ya. Oke. Jadi sinden, tukang jaipongan gitu ya. Jadi anak saya juga bisa jaipongan, bisa nyanyi gitu ya. Kalau saya jaipongan nggak bisa, adik saya bisa, anak saya bisa gitu kan ya. Jadi kalau MIK ini saya tuh ya tadi ngamen dari kampung 17-an saya tuh ngamen dari Ibu nyanyi langsung. Saya nyanyi langsung. Jadi saya 2014 itu brand saya tuh lagunya adalah Masa Lalu. Masa lalu. Nah, jadi kalau saya keliling gitu ya, itu brandnya adalah lagunya Masa Lalu gitu. Jadi mereka pokoknya kalau Ibu Sri datang ke undangan pasti lagunya adalah Masa Lalu. Ada apa dengan lagu Masa Lalu? Jadi setiap kali jadi sampai sekarang saya tuh rindu kalau Ibu nyanyi aku sudah tidak hidup di masa lalu loh. Aku hidup masa depan loh. Gitu, tapi Ibu aku suka katanya kalau Ibu nyanyi masa lalu. Jadi ya dikit lah saya nyanyiin untuk mereka. Jadi saya hobi nyanyi karena saya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi saya kalau nyanyi di panggung saya turun, saya bareng-bareng gitu kan, nyanyi sama masyarakat. Kadang juga saya bukannya saya yang disawer, jadi saya nyawer. Saya nyawer ya. Masyarakat gitu ya. Kadang saya Ibu maju joget gitu kan, saya kasih kan gitu ya. Jadi itu mungkin buat keakraban saya dengan mereka gitu, kedekatan saya dengan mereka. Jadi kalau saya ya nyanyi ya karena kebutuhan lah. Kalau saya disuruh nyanyi, saya bilang saya sekarang udah nggak kampanye, saya udah jadi dewan. Saya bilang gitu. Jadi brand saya ya memang lagunya ya 2014 itu adalah masa lalu. Ya ngetren-ngetrennya Inul itu ya. Betul. Gitu. Jadi Inul lagunya masa lalu ya ngetren-ngetrennya ya itulah. Ngetren-ngetrennya. Gitu. Jadi itu setiap hari bawa mic nggak? Ya pokoknya ada lah ya. Kalau pokoknya saya tuh kalau ke undangan kata masyarakat tuh, kata tim saya, kalau Ibu belum nyanyi itu belum afdol. Jadi saya nyanyi satu lagu tapi kadang mereka sudah meminta lagu yang lain. Ya. Jadi inilah jadi penyanyi dadakan lah ya di kampung gitu ya
Gitu aja sih sebenarnya. Oke, gitu. Jadi benar ya itu ya Mike ya, ada cerita khusus. Ada cerita khusus tentang Mike ini. Ada, betul banget. Jadi benar-benar ya. Jadi maksudnya bagaimana caranya untuk ke Dapil dan terus ke masyarakat seperti pendekatannya dan yang lain-lain. Kita lanjut lagi Bu ya tentang masalah pendidikan juga. Nah, yang menjadi tantangan ke depan di Komisi 5 tentunya apalagi dengan pandemi ini seperti apa Bu? Ya, kita bicara pahit ya. Ya. Ketika pandemik ini belum selesai, dunia pendidikan itu mau seperti apa? Oke. Apakah kurikulumnya akan dirubah atau memang kita berganti seperti dulu? Kan kalau kurikulumnya yang sekarang 2013 itu kan ada mental, ya kan? karakter, disiplin, ya kan? Apakah akan berganti seperti dulu? Misalnya gitu kan ya, hanya nilai saja gitu. Artinya kan mereka juga tidak banyak untuk beraktivitas. Tetapi menurut saya tadi pandemik ini belum berakhir dan sampai kapan? Artinya pemerintah Kemendikbudnya harus segera memberikan kebijakan apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kekhawatiran dari para orang tua, ada yang fanatik kan ya, betul. Gitu kan, kekhawatiran orang tua. Dan bagaimana dengan SMK yang hari ini harus dia praktek yang anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, ya kan, mereka kan tidak mungkin harus di rumah, susah, ya kan. Dan orang tuanya juga kan mungkin tidak paham dengan bahasa isyarat, betul. Gitu kan. Yang ada nanti adalah kekerasan terhadap anak. Nah, ini yang harus bisa harus menjadi evaluasi kita bersama gitu ya. Jadi menurut saya begini, pandemik ini belum berakhir dan sampai kapan kita belum tahu. Hanya Allah yang tahu, ya kan, begitu. Tetapi pendidikan itu harus berlanjut, karena kita akan membentuk generasi penerus bangsa. Betul. Nah, membentuk generasi penerus bangsa itu dari mana? Dimulai dari pendidikan itu sendiri. Selain pendidikan di rumah, dia juga harus mendapatkan pendidikan benar kan, di formalnya di sekolahan gitu, tentang disiplin gitu kan, tentang ilmu yang dia harus dapatkan. Dan nanti ketika saya khawatir ketika semuanya adalah naiknya online, semuanya online, wisuda online, semua online. Jadi kan tidak bisa dirasakan juga sama anak-anak, juga akan jenuh dong dengan semua ini. Jadi saya harapkan kami insya Allah dari Komisi 5 akan ke Kemendikbud minggu-minggu ini untuk menanyakan apakah kurikulum ini akan dirubah ataukah memang jadwal sekolah ini yang berubah. Jadi apa yang akan dirubah untuk mengikuti ini? Apakah gitu sekolah nanti disip? Jadi ada sekolah pagi, ada sekolah siang. Tapi menurut kurikulum tidak boleh. Apa kurikulum yang dirubah itu kan? Menurut kurikulum tidak boleh. Jadi ketika tatap muka ini hanya 4 jam, anak itu boleh ada di sekolah. Sedangkan yang biasanya adalah 6 sampai 7 jam, 8 jam. Benar nggak? Betul. Gitu. Nah, ini yang harus kita duduk bersama, apakah nanti kurikulumnya yang berubah atau memang teknisnya yang berubah. Gitu ya. Siap. Jadi kita tunggu itu aja. Dari dan Komisi 5 di Komisi 5 akan ke Kemendikbud minggu-minggu ini. Mudah-mudahan ada pencerahan dan kita juga akan ke Komisi 10 ya. DPR RI. Jadi dia yang bikin undang-undang, bukan kita. Kita ngikut aja. Gitu ya. Gitu kan. Yang penting kan generasi penerus bangsa ini harus kita selamatkan. Betul. Untuk kedepannya, untuk Indonesia. Mantap. Sebelum kita tutup Ibu, ya, karena udah 1 jam juga kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa ya. 1 jam juga ya. Dan sebelum ditutup seperti biasa kita ada games dulu nih. Ya, ini kita akan bermain games If I. Jadi saya akan membacakan kalimat, jadi sebuah pertanyaan. Nanti Ibu akan jawab secara spontan kata-kata apa yang terbenak dalam pikiran Ibu. Ya, ini langsung ya. Yang pertama, jika saya bisa mengulang waktu, saya akan kembali ke masa lalu. Masa lalu. Tapi masa lalunya itu kan yang mana?
yang baiknya. Oh, yang baiknya. Mengenang masa lalu yang baiknya, kalau yang jelek nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Tapi kita berangkat dari masa lalu untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang. Oke, filosofis sekali jawabannya. Yang kedua, jika saya diberi kekuasaan lebih, hal pertama yang dilakukan oleh Ibu apa? Memberikan kenyamanan kepada masyarakat, memberikan kemakmuran kepada masyarakat, dan saya harus bermanfaat bagi masyarakat. Benar. Benar ya, yang penting untuk rakyat. Iya. Oke. Ya, saya dipilih oleh rakyat, jadi Masa saya balik lagi ke sama rakyat. Oke. Ketiga, orang lain tidak tahu kalau saya adalah orang yang ya, orang lain nggak tahu kalau saya orangnya mellow. nggak tahu tuh kan. Ini ceria ternyata mellow. Ya, begini. Jadi perempuan hebat itu adalah perempuan yang bisa membalut lukanya dengan senyum. Aduh, tuh ya buat perempuan-perempuan ya. Iya, jangan galau-galau aja gitu. Ya nggak usah. Kita cukup dengan yang di atas ketika kita menangis. Kan begitu. Betul. Orang lain juga tidak mau mendengarkan keluh kesah kita. Oke. Betul. Cukup kita sama yang kita mah happy aja. Ya, kita mah happy aja. Ya kan tadi harus membalutnya. Betul, bisa. Gitu. Jawabannya filosofis semua ini mah ya. Udah dipikirin dulu, udah ketahuan mungkin ya pertanyaan selanjutnya. Enggak ada, itu mah enggak dikasih. Enggak tahu ya. Orang lain tidak tahu kalau saya suka masak. Udah tahu sekarang ya Bu ya. Dan terakhir, jika hari ini adalah hari terakhir, apa yang akan Ibu lakukan? Hari ini hari yang terakhir buat saya. Yang penting saya tadi ya, tetap saya bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga. Saya ingin menorehkan sejarah bagi masyarakat bahwa ternyata perempuan juga bisa dan mampu untuk berjuang. Persamaan gender bukan berarti kita ini menjadi orang yang melebihi laki-laki, tetapi kesetaraan gender adalah perempuan bisa dan mampu sejajar dengan laki-laki. Hebat. Itu mungkin jadi closing statement dari Ibu ya, bahwa ini jangan menjadi pembatas. Kita perempuan jangan jadi pembatas, tetapi juga kita harus bersiap diri bersaing dengan laki-laki. Oke, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Untuk malam hari ini kita ngobrol banyak banget tentang Ibu, tentang pendidikan, terus juga ada hal-hal filosofi yang kita terima. Pokoknya terima kasih untuk waktunya di malam harinya dengan banyak kegiatannya. Alhamdulillah tadi habis dari Kaukus ya, langsung ke sini. Gila, seru banget pokoknya ya. Dan pokoknya sehat-sehat selalu. Kita tunggu gebrakan-gebrakan dari Komisi 5 dan semoga kita ketemu lagi di lain waktu ya. Iya, terima kasih. Oke, dan buat sobat Fox Pop semuanya, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di channel DPRD-nya di DPRD Jawa Barat, dan jangan lupa untuk Spotify-nya di Fox Pop Podcast-nya. Terima kasih buat semua kru Humas DPRD Jabar. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan Reynya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.